قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور. Warga Beirut menangis, menjerit histeris dan marah atas kelalaian pemerintah. Banyak warga di Beirut, Lebanon menyatakan kemarahan pada pemerintah atas apa yang mereka sebut sebagai kelalaian yang menyebabkan ledakan besar pada Selasa lalu 4 Agustus 2020. Presiden Lebanon Michael Aoun mengatakan, peristiwa yang menewaskan sedikitnya 135 orang dan melukai lebih dari 500 lainnya itu akibat dari meledaknya 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman di sebuah gedung selama bertahun-tahun. Pemerintah Lebanon menetapkan keadaan darurat di Beirut selama 2 minggu di tengah meningkatnya korban dalam bencana yang disebut Presiden Michael Aoun sebagai malapetaka yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Pertemuan darurat kabinet memutuskan langkah tersebut pada Rabu 5 Agustus dan tahanan rumah akan diawasi oleh tentara Lebanon. Dewan Pertahanan Tertinggi Lebanon dengan keras menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas ledakan itu akan menghadapi hukuman maksimum. Ledakan tersebut diperkirakan memiliki sekitar 1/10 dari kekuatan ledakan bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang selama Perang Dunia Kedua dan tidak diragukan lagi. Merupakan salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah. Seluruh kota terguncang akibat ledakan dan kepulan asap menyerupai jamur dapat terlihat menyebar di kawasan pelabuhan. Tak ada kata-kata yang dapat menggambarkan malapetaka yang menghantam Beirut tadi malam dan menjadikan ibu kota sebagai kota bencana, kata Presiden Aoun dalam pertemuan menteri sebagai dikutip kantor berita Lebanon. Kami bertekad untuk melakukan investigasi dan mengungkap apa yang terjadi secepat mungkin dan menyeret yang bertanggung jawab serta menjatuhkan hukuman paling berat, tambahnya. Presiden juga menyatakan terima kasih kepada para petugas penyelamat serta warga sipil yang langsung ikut membantu. Mungkin banyak orang tidak memperhatikan bahwa Beirut juga menjadi pusat penerbitan buku-buku atau kitab-kitab keislaman dari yang klasik sampai yang modern atau kontemporer. Bahkan ada yang menghitung, ini mungkin ada sedikit dramatisasi. Lebih dari separuh kitab-kitab turas Islam diterbitkan oleh penerbit-penerbit Beirut. Sisanya dibagi kota-kota di daerah negara Arab lainnya, terutama Mesir, khususnya di Kairo. Beirut memang memiliki banyak sekali penerbit buku yang sangat produktif. Kamus, ensiklopedia, munjid atau mu'jam terbitan Beirut sejak dulu kala menjadi pegangan umat Islam di Indonesia dalam mempelajari bahasa Arab. Dalam setiap pameran buku tahunan di Indonesia seperti Indonesia Book Fair atau Islamic Book Fair di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia, penerbit-penerbit buku dari Beirut selalu hadir dan berpartisipasi aktif sebagai peserta. Tak heran jika pada tahun 2009 UNESCO, sebuah badan PBB, sampai menobatkan Beirut sebagai World Book Capital atau ibu kota buku dunia.